I could stay like this, forever following you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asna Mariatul bersama saya Asna Mariatul Kiptiah. Kali ini kita masih akan membahas putaran SKB atau seleksi kompetensi bidang. Tapi berbeda dengan biasanya kan materi dan juga soal. Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mudah memperkirakan integrasi nilai dan selisih SKB teman-teman dibandingkan lawan teman-teman ketika nanti mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB. Kira butuh berapa soal benar lebih banyak supaya teman-teman bisa lolos menjadi seorang aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil gitu. Penasaran bagaimana caranya? Sebelumnya lihat yang satu ini dulu. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notification supaya aku lebih semangat bikin video yang lain. Jadi waktu itu teman kuliah saya membagikan sebuah website atau situs di mana teman-teman bisa memperkirakan integrasi nilai teman-teman dan selisih SKB teman-teman supaya teman-teman bisa lolos pada saat nanti seleksi kompetensi bidang. Nah, teman-teman, websitenya sendiri ada di sini. Ya, sebenarnya dalam menggunakan atau memanfaatkan website ini mudah sekali. Tetapi di sini saya tidak hanya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengecek atau memperkirakan integrasi nilai serta selisih SKB teman-teman terhadap lawan teman-teman, melainkan saya juga di sini akan membuat 3 buah simulasi. Simulasi apa saja? Setting yang saya buat seperti ini. Jadi di sini saya akan menjadi peserta 3 besar yang lolos pada tahap SKB, di mana hanya ada 1 orang yang nanti akan menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nanti di sini saya akan menjadi peserta dengan posisi kedua atau peringkat kedua. Dengan adanya peringkat kedua ini, saya akan membuat 2 buah jenis simulasi. Simulasi yang pertama adalah saya akan melihat bagaimana perolehan nilai saya dibandingkan peserta nomor 1 atau peserta dengan peringkat nomor 1. Dan simulasi yang kedua, saya akan melihat bagaimana perolehan nilai saya terhadap peserta peringkat 3 atau peringkat yang ada di bawah saya gitu. Kemudian satu lagi setting yang akan saya buat adalah saya akan menjadi peserta 2 besar terbaik yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang. Tapi sekali lagi hanya ada 1 orang yang nanti akan diambil sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, di sini saya dengan lawan saya akan memperebutkan posisi siapa yang akan menjadi peserta dengan nilai terbaik. Di sini saya akan mensimulasikan semisalnya diri saya menjadi peserta peringkat 1 tetapi tidak memiliki serdik atau sertifikat pendidik. Sedangkan lawan saya yang berada di posisi di bawah saya atau posisi 2 itu memiliki serdik atau sertifikat pendidik. Kira-kira apakah masih ada kemungkinan jika saya dapat terpilih menjadi pegawai negeri sipil? Penasaran? Langsung kita lihat ke video yang berikut ini. Ya, teman-teman, jadi ini adalah setting pertama. Setting pertama ini adalah saya di sini misalnya sebagai Berlin di peringkat kedua. Di sini saya akan mensimulasikan. Simulasi yang pertama adalah saya akan melihat bagaimana posisi saya sebagai peringkat kedua yang memiliki skor 379 dibandingkan lawan saya yang ada di peringkat pertama yaitu Ali yang memiliki skor SKD 391. Itu simulasi yang pertama. Simulasi yang kedua, saya akan melihat bagaimana perolehan skor saya dibandingkan lawan saya yang ada di bawah saya atau peringkat ketiga yaitu Cinta dengan skornya 361, di mana kami bertiga di sini adalah peserta yang lulus passing grade ya, atau lolos passing grade. Nah, sekarang kita akan masuk di alamat website namanya stpi.my.id/hitung skb/ nanti akan saya tuliskan di description box alamat atau link dari website yang digunakan untuk melihat bagaimana integrasi nilai dan selisih SKB. Jadi langsung saja kita masuk di sini.
ini ada layarnya, ada judulnya di layarnya, yaitu perkiraan integrasi nilai dan selisih SKB dengan simulasi cerdik. Nanti kalau yang cerdiknya nanti yang setting kedua, tapi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memperkirakan integrasi nilai dan selisih SKB saja. Yang pertama ini kita masukkan nilai saya. Tadi saya sebagai Berlin skornya 379 dan Ali 391. 379 dan 391, betul ya? Ya, betul. Kemudian ini kita anggap tidak memiliki cerdik dua-duanya ya. Sekarang masuk atau kita klik di tombol hitung. Kita klik. Nah, di sini kemudian sudah keluar. Di sini akan ada hitungan nilai saya, nilai SKD saya itu 40% kali 379, berarti skor saya itu adalah 151,6 dan lawan saya skornya adalah 156,4. 40% ini bobot SKD gitu ya. Kemudian nilai lawanmu lebih besar, jadi ini kalau dikurangi ini selisihnya adalah 4,8 poin atau 0,96. 0,96 itu dari mana? 0,96 itu adalah hasil dari 4,8 dibagi 5. 5 dari mana? Karena setiap satu soal itu memiliki poin 5 gitu ya. Jadi 4,8 dibagi 5 adalah 0,9. Sehingga nilai akhirnya 4,8 dibagi 60%, bobot SKB kan 60%, dibagi 5 itu dari poin setiap satu soal. Sehingga menghasilkan 1,6 soal. 1,6 soal itu jika dibulatkan itu menjadi 2 soal. Jadi kalau misalnya kita ingin mengungguli, misalnya saya sebagai Berlin ingin mengungguli Ali, berarti saya harus menyelesaikan setidaknya 2 soal. Nah, di sini setidaknya kamu harus benar 3 soal. Kok di sini 3 soal? Jadi sebenarnya ini tuh supaya kita tuh semakin kuat menguatkan posisi kita gitu loh. Tapi sebenarnya kita cukup 2 soal aja tuh nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita pingin lebih mantap, ini ada 3 soal supaya kita bisa lebih unggul daripada lawan kita, atau saya sebagai Berlin mengalahkan si Ali gitu ya. Kemudian sekarang kita akan memperkirakan nilai SKB gitu kan. Dengan selisih 2 nomor berarti kita memiliki selisih skor yaitu 10 poin ya, 10 poin. Jadi 2 nomor maka 10 poin. Di sini saya 15 dan Ali itu 5. Dengan asumsi ini jadi kayak apa ya? Ini cuma contoh aja, mencontohkan kalau misalnya kita selisih 2 nomor soal atau 10 poin gitu. 60% dikali 15 9, 60% dikali 5 sama dengan 3. Maka nilai saya jika ditambahkan antara SKD dan SKB-nya menjadi 160,6 dan Ali hanya mendapatkan skor 159,4. Sehingga pada akhirnya kalau misalnya dibagi 5, saya memiliki nilai akhir 32,12 bagi Berlin, sedangkan Ali hanya mendapatkan 31,88 gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengalahkan di sini, kalau misalnya Berlin ingin mengalahkan Ali, berarti butuh 2 soal gitu. Sepertinya lawanmu sudah mengalahkanmu menurut perhitungan ini. Ini kita abaikan saja karena memang kadang-kadang di sini keterangannya agak berbeda gitu ya. Tapi intinya yang teman-teman perlu perhatikan di sini ya, 1,6 soal itu sama dengan 2 soal gitu. Jadi kalau mau mengalahkan Ali, Berlin harus selisih 2 soal lebih banyak daripada Ali. Kemudian sekarang kita masuk lagi ke simulasi yang kedua. Nilai saya 379 dan nilai cinta ada 361. Kita masukkan saya tadi 379 dan siapa tadi? Cinta 361. Kita masukkan. Ya, ini nilai saya jika dikalikan 379, 40% dikali 379 ada 151,6 dan lawan saya 40% dikali 361 sama dengan 144,4, sehingga kami memiliki selisih nilai 7,2. Dengan asumsi 7,2 ini jika dibagi 5, di mana satu soal itu 5 poin, hasilnya adalah 1,44.
Kemudian 7,2 tadi ini, poin ini dibagi 60%, bobot SKB dibagi 5, sama dengan 2,4 soal. Berarti kalau misalnya ingin mengalahkan saya, berarti Cinta harus lebih banyak menyelesaikan 3 soal gitu. Ini kita abaikan lagi. Ini ya, misalnya kalau di sini kalau misalnya kita nilainya lebih tinggi, berarti yang disimulasikan nilai lawan kita lebih banyak gitu. Ini tadi selisihnya adalah 3 poin. 3 poin itu bernilai 15. 3 soal bernilai 15 poin maksud saya. Sehingga hasil akhirnya adalah saya 3, kemudian Cinta 12. Nilai akhir saya 154,6. Nilai akhirnya Cinta 156,4. Jadi di sini nilai akhirnya saya 30,92 dan Cinta 31,28 jika dia bisa melampaui 3 soal lebih banyak daripada saya gitu. Dan ini jangan sampai terjadi gitu ya teman-teman. Jadi itu simulasi yang pertama dan simulasi yang kedua, supaya teman-teman lebih paham ya. Jadi lumayan sekali kalau misalnya kita pakai ini, kita tinggal masukkan nilainya saja, kita tahu kita harus mengungguli berapa soal. Jadi yang penting kuncinya ada di sini gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke simulasi yang kedua. Bentar ya. Ya, simulasi yang kedua. Nah, simulasi yang kedua ini saya sebagai Berlin tetap dengan skor 355, dan di sini lawan saya Coki dengan skor 348. Tetapi di sini Coki memiliki serdik atau sertifikat pendidik gitu. Kita masukkan 355 348. 355 348 dan memiliki serdik. Kita klik di sini. Kita hitung. Ya, teman-teman, di sini skor saya, skor SKD saya adalah 142. Kemudian lawan saya 100, si Coki 139,2 gitu. Nah, di sini agak sedih karena dengan menggunakan simulasi ini, mesin itu secara otomatis akan mengalihkan nilai kita dengan 0. Padahal sebenarnya belum tentu kita dapat 0 gitu kan ya. Dan lawan kita dianggap 500 karena memang 500 kalau misalnya punya serdik kan dianggap nilainya sempurna, dimana seseorang memiliki skor 500 gitu, otomatis 60% ke 500 sama dengan 300 karena memiliki serdik gitu, sehingga nilai hasilnya sangat terlampau jauh sekali. Ini ya 28,4 dan 87,84. Nilai lawanmu lebih besar sekian gitu ya. Setidaknya kamu harus benar 100 soal, dan ini bisa dibilang mustahil, lumayan mustahil. Ya, gimana ya mustahil gitu kan ya. Susah banget kalau misalnya harus mengejar perolehan serdik. Walaupun sebenarnya yang kita tahu di sini kita nggak mungkin dapat 0 gitu kan. Yakinlah paling kita benar beberapa gitu. Tapi di sini memang kita harus agak realistis bahwa bertemu dengan serdik itu lumayan susah. Jadi gimana kalau misalnya kita ketemu sama lawan yang memiliki serdik? Teman-teman lihat video yang setelah ini ya gitu. Nah, teman-teman, itu tadi adalah bagaimana cara membuat prediksi integrasi nilai dan selisih SKB supaya teman-teman nanti bisa lolos menjadi yang terbaik pada saat seleksi kompetensi bidang. Nah, teman-teman, di sini saya juga memberitahu kepada teman-teman bahwa sekalipun teman-teman ini akan bertemu dengan lawan yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau serdik, teman-teman tidak boleh menyerah gitu ya, atau putus asa. Karena setelah saya baca di Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 ada bacaan seperti ini. Ya, mari kita cermati bersama-sama di poin A. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Nah, ini dari sini kita bisa menyimpulkan nih teman-teman. Jadi, semisalnya kalau sesuai dengan isi dari Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019 ini, kalau semisalnya ada formasi khusus, katakanlah formasi disabilitas,
atau formasi cum laude gitu ya, yang masih kosong itu kemungkinan dapat diisi dengan formasi umum yang memiliki nilai atau skor atau peringkat paling baik gitu. Nah, ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman yang semisalnya teman-teman merasa, aduh aku lawannya udah punya Serdik nih. Teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman harus bekerja ekstra. Karena apa? Karena teman-teman harus memiliki peringkat terbaik supaya misalnya masih ada SD yang kosong, teman-teman masih bisa masuk ke dalamnya. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali formasi-formasi seperti disabilitas yang masih kosong karena belum ada yang lolos di sana gitu ya, belum ada peserta yang lolos di sana gitu. Bahkan kalau misalnya kita mencermati yang poin D, teman-teman, dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Ini kebalikannya, kalau misalnya formasi umumnya masih kosong, itu bisa diisi dengan yang cum laude atau misalnya disabilitas. Tapi biasanya cum laude disabilitas ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi bisa saja. Ini kalau yang E saya sudah yakin, cuman kalau yang D ini, kalau opini saya sendiri, ini bisa jadi juga diisi oleh teman-teman yang berperingkat terbaik. Karena apa, teman-teman? Karena pemerintah juga akan berpikir berkali-kali kalau semisalnya di SD itu dikosongkan, karena otomatis tahun depan pemerintah daerah tersebut harus mengusulkan kembali SD-SD mana yang harus terpenuhi jumlah PNS-nya gitu, sehingga tidak efektif dan tidak efisien bagi pemerintah daerah itu sendiri gitu ya kan, karena harus membuat usulan yang baru gitu. Kemudian selain itu ya teman-teman, kalau tahun lalu itu kan ada yang namanya P2 ya, dimana sekolah-sekolah yang belum ada peserta yang lolos passing grade itu nanti bisa digantikan oleh teman-teman P2 gitu ya, berpredikat P2. Tapi kan sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang betul-betul sekolah yang tidak lolos akan diberikan predikat TL atau tidak lolos, tidak P2 lagi seperti tahun lalu. Jadi ini bisa jadi kesempatan teman-teman supaya teman-teman bisa mengejar nilai terbaik agar bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, ini teman-teman sedikit bocoran, di kabupaten saya tahun lalu itu ada beberapa SD yang menyediakan formasi khusus untuk disabilitas. Ternyata banyak sekali SD-SD tersebut yang tidak memenuhi passing grade maupun memang tidak ada peserta yang mendaftar di situ itu. Sehingga akhirnya formasi disabilitas itu digantikan oleh teman-teman dengan peringkat terbaik se-Kabupaten Pati. Jadi yakin saja teman-teman, kalau misalnya teman-teman bertemu dengan lawan yang sudah punya didik, teman-teman jangan serta-merta menyerah, karena masih banyak kesempatan, karena Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh. Jadi teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kali ini tetap semangat, semakin rajin belajar, dan terus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Assalamualaikum.